dalam rangka menjalani hisab. Ayat ini insya Allah kita semuanya sudah hafal. Berbicara tentang orang yang curang ketika melakukan praktek jual beli. Bagaimana sababun nuzulnya? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Kanu min akhbathin nasi kaila. Penduduk Madinah itu terkenal orang yang suka mengurangi takaran. Fa'anzalallahu subhanahu, lalu Allah Ta'ala menurunkan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mutaffif, yang curang. Fa'ahsanul kaila ba'da dhalik, akhirnya mereka memperbaiki takaran setelah turunnya ayat ini. Pelaku curang dalam timbangan disebut mutaffif. Perbuatannya disebut tatfif. Kita ulangi ya. Kalau perbuatannya disebut apa? Tatfif. Pelakunya disebut mutaffif. Lawan dari kata tatfif adalah al-wafa. Lawan dari kata tatfif, al-wafa. At-tatfif. At-tatfif lawannya al-wafa. Kalau ini curang dan suka mengurangi, kalau al-wafa memenuhi, kebalikannya. Al-wafa bil ahdi artinya memenuhi janji. Ibnu Atiyah mengatakan, wal mutaffif alladhi yanqusun nasa huquqahum. Taffif itu adalah orang yang mengurangi hak manusia, hak orang lain. Wat tatfif an-naqsu, tatfif artinya mengurangi. Secara makna bahasa, at-tatfif itu dari kata tofif. Dari kata at-tofif yang artinya an-nazar, sesuatu yang sedikit. Wal mutaffif innama ya'khudhu bil mizan syai'an tafifa. Karena mutaffif itu dia hanya mengambil sedikit dari timbangan. Sebab orang itu kalau curang terang-terangan terlalu banyak, ketahuan. Misalnya nimbang sekilo dikurangi setengah kilo. Ini bobotnya piro? Ini saya jual salak bungkusan sekilo. Ketika ditimbang setengah kilo terlalu ketahuan. Nggak kayak gitu. Biasanya dia hanya ngambil dikit-dikit. Orang mutaffif itu cuma ngambil sebagian kecil. Maka disebut tatfif dari kata tofif yang artinya syai'un nazar, sesuatu yang sedikit. Sehingga dia mengambil yang sedikit. Ibnu Atiyah selanjutnya menjelaskan bahwa curang tidak hanya terjadi dalam urusan muamalah. Bisa juga terjadi dalam urusan ibadah. Sehingga makna curang, kalau dalam ayat yang tadi kita sebutkan, teks ayat itu menyebutkan apa? Curang dalam jual beli. Tapi ayat ini sifatnya melebar. Sehingga di sana ada tafsir yang muta'addi, yang melebar, yang lebih kontekstual. Tafsir melebarnya adalah mencakup bentuk curang dalam semua hak orang lain. Curang dalam setiap kegiatan yang di situ melibatkan hak dan kewajiban. Karena kita tahu bahwa yang namanya hak itu berbanding dengan kewajiban. Sehingga melekat dalam diri setiap manusia ada hak dan ada kewajiban. Maka disebut sebagai manusia yang curang, pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Ini terjadi pada semua aktivitas manusia. Ada suami kalau nuntut hak, pinter, semangat, jangan sampai ada yang kurang. Pokoknya kudu ngene yang ini, ya. Sehingga istrinya salah ya, diomeng, diseneni, dimarahi habis-habisan. Anaknya salah, gak terima dia. Tapi giliran dia yang salah, ya, melengos. Sehingga dia dalam kaitannya menuntut hak,
tidak ada yang kurang. Tapi giliran menunaikan kewajiban, dia kadang malas-malasan. Orang seperti ini termasuk di antara manusia mutaffif. Ada juga istri yang mutaffif. Kalau giliran menuntut haknya sebagai istri, nggak boleh ada yang kurang. Tapi giliran menunaikan kewajiban sebagai istri, dia sering mengurangi. Anak dan orang tua juga sama. Makanya dalam masalah ini, curang itu bisa saja terjadi dalam setiap aktivitas manusia. Dalam kehidupan bertetangga, ada nggak Pak model orang yang curang Pak? Giliran dia yang dapat arisan, Masya Allah, atau yang mendapatkan santunan dari RT, wow, perhitungan dia. Tapi kalau giliran kewajiban dia yang harus memberikan sesuatu, membayar sesuatu, kadang suka telat. Ini seharusnya bayar biaya urusan sampah sampai tertunda berbulan-bulan. Tapi giliran sampahnya ditunda, ngamuk-ngamuk. Dia sampahnya nggak diambil-ambil, dia ngamuk-ngamuk. Ketika orang bekerja juga sama. Banyak mungkin karyawan yang dia suka mengambil hak. Dengan penuh gajinya pokoknya jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang tertunda. Tapi kalau berangkat kerja, senengannya telat. Kadang mengurangi jam kerja, dan seterusnya. Maka curang itu bisa saja terjadi pada setiap keadaan. Oleh karena itu, celaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang curang. Wailun, ciloko, al-mutaffifin, orang-orang yang mutaffif. Dan kata wailun ada yang artinya adalah sebuah lembah di neraka. Ancaman akan mendapatkan sebuah lembah di neraka bagi orang-orang yang suka mengurangi hak atau suka mengurangi kewajiban dan dia pintar nuntut hak. Atau dia suka mengurangi hak orang lain. Tidakkah dia sadar kalau dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Mungkin kalau di dunia dia bisa merasa aman, tapi ingat di akhirat tidak ada yang bisa menjamin keamanannya. Sehingga kita bisa lihat ya, di zaman sekarang praktek mutaffif ini mungkin cukup dominan. Sehingga pejabat yang nuntut haknya banyak, tapi menunaikan kewajiban mungkin malas-malasan. Pokoknya kudu dihormati, kudu dikai fasilitas ini, fasilitas ini. Giliran dia memberikan layanan kepada yang lain, sukanya apa? Mengurangi. Sehingga kalau memberikan layanan malas-malasan, tapi ketika dia minta fasilitas, mintanya dipenuhi. Atau sebaliknya ada juga rakyat yang dia mutaffif. Giliran dia minta layanan, minta dipenuhi, tapi kewajiban dia terkadang tidak dipenuhi, dan seterusnya. Selanjutnya, ada juga curang dalam urusan ibadah. Alasannya apa? Karena setiap ibadah itu punya takaran. Maka siapa yang mengurangi takaran ibadah, itulah sikap tatfif dalam ibadah. Baik. Saya ulangi dulu ya. Pernah nggak kita melakukan praktek mutaffif dalam aktivitas jual beli? Tatfif dalam jual beli. Barangkali kita pernah melakukannya Pak ya. Apa tadi Pak prinsipnya tatfif dalam jual beli itu Pak? Dia kalau beli mintanya dipenuhi. Kalau jual suka mengurangi. Orang kan suka ngumpulin yang receh-receh Pak ya. Gajinya wes gede tapi duit receh masih dikoleksi, dikumpulkan. Ya kayak kasus kemarin ya. Misalnya melakukan perjalanan dinas. Sudah dikasih biaya pesawat, taksi, hotel, ya. Naik kereta. Sampai di lokasi dijemput teman. Ya. Terus tidur di rumah paman. Ono siso gitu. Sehingga yang seharusnya budgetnya budget pesawat, dia pakai kereta. Ada sisa. Yang seharusnya dia naik taksi, karena dijemput motor sama temen, ada sisa. Harusnya naik dia nginep di hotel, dia nggak nginep di hotel, ada sisa. Masuk kantong. Dapat berapa sih? Ya lumayan 1 juta. Gajimu kan sudah gede. Sekian puluh juta, sekian belas juta. Tapi seperti itu masih dikoleksi. Dia ngoleksi yang receh. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya, kalau beli sesuatu itu minta pokoknya kudu genep
rentok yang kurang? Kayaknya sih sering, Pak. Nek beli gorengan itu mata kita sensitif dengan ketebalan. Masya Allah. Sing dipilih sing pripun, Pak? Nggih? Sing gede. Sampai diorek-orek. Mas. Itu mata bisa melihat selisih antara gorengan gede sama kecil itu berapa senti toh, Bu? 5 senti. Masya Allah. Cuman selisih 2 mili itu, Pak. Mata itu bisa memilih. Ini gede ini loh, selisih 2 mili. Ukuran 2 mili itu mata bisa memilih. Kita beli bensin ya, yang botolan. Itu kan semuanya ada di leher botol. Selisih 1 mili itu bisa kelihatan. Mungkin seperti itulah contoh di mana curangnya manusia. Nek tuku aja sampai orang sing kurang. Timbangan cucuk manuk wis padha lagi. Diimboi, Pak, jelek wis jelek sik diimboi meneh. Diangkat-angkati, Masya Allah. Sehingga kita ini kalau masalah jual beli nggak mau ada yang kurang. Tapi giliran kita menjual kepada orang lain, kadang sukanya ini kudu dikurangi sakmene, kudu dikurangi sakmene. Komposisi sesuatu itu, Pak, kalau nggak diawasi dengan serius, suka apa? Mengurangi. Nimbang plastiknya atau kantel gak dihitung. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti nggak jadi masalah di akhirat ya. Karena ternyata ini semuanya diberi ancaman oleh Allah. La yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Artinya urusan fikih muamalah, urusan berkaitan dengan jual beli itu bukan sebatas urusan dunia, tapi termasuk urusan akhirat. Nanti akan dibawa ke akhirat. Sehingga kalau nggak beres, akan ada konsekuensinya. Selanjutnya kita beralih ke tatfif dalam masalah ibadah. Curang dalam ibadah. Tatfif dalam ibadah. Kalau misalnya, Pak, pagi ini diumumkan, wahai Bapak Ibu, seluruh jamaah Masjid Al-Marhamah, sholat Anda pagi ini tidak diberi pahala. Kira-kira pulangnya sedih atau biasa saja? Nggih? Sedih. Harapan kita dengan melakukan ibadah itu apa? Dapat pahala. Diberi ridho oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Kita semuanya berharap kebaikan. Tapi ada orang yang curang dalam beribadah. Coba kita baca keterangan tadi. Karena setiap ibadah itu punya takaran. Sehingga siapa yang mengurangi takaran ibadah, itulah sikap tatfif dalam ibadah. Sebaliknya, ketika seseorang memenuhi takarannya, berarti dia telah melakukan al-wafa. Imam Malik mengatakan, yuqalu likulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dikatakan bahasanya, segala sesuatu itu ada sikap al-wafa dan ada sikap tatfif. Yang memenuhi tugas dengan baik, itu disebut dengan al-wafa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah. Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim alladhi waffa. Ini pujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Ada di surat An-Najm ayat 37. Sebentar. Nah. Di surat An-Najm ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Ibrahim. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang dia memenuhi tugasnya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah belum diceritakan tentang apa yang ada dalam suhuf Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan suhufnya Ibrahim alladhi waffa, yang beliau adalah orang yang memenuhi tugasnya. Jadi sebagian isi dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran. Apa isinya? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dalam Taurat dan suhuf Ibrahim
itu ada penegasan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka nggak ada ceritanya, Pak, bahwa Yesus menebus dosa orang lain, itu tidak ada. Sebutkan satu pernyataan dalam Taurat, Injil, atau suhufnya Ibrahim. Suhuf Ibrahim mungkin udah hilang, yang menyebutkan tentang penebusan dosa. Karena Quran mengutip sebagian itu. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidakkah sudah diceritakan tentang isi dari suhuf Musa dan Ibrahim yang memenuhi tugasnya, alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Baik. Kita mau mengambil dari ayat ini adalah pujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim, yang beliau waffa, memenuhi tugasnya dengan baik sehingga dipuji oleh Allah. Selanjutnya, orang yang mutafif dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang takarannya sangat jelas. Apa takaran sholat, Pak? Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada syarat-syaratnya. Berarti siapa yang mengurangi rukun, wajib, atau syarat sholat, berarti dia mengurangi takaran. Ini saya belum berbicara yang sunnah. Kalau mau genepi, lakukan yang sunnah. Maka ibadah itu akan semakin indah jika amalan yang sunnah dikerjakan setelah wajib dan rukun dipenuhi. Mengurangi takaran sholat termasuk tatfif. Dan ini sangat tercela. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innamas salatu mikyalun, salat itu punya takaran. Faman aufa ufiya lahu, siapa yang memenuhi takaran tadi, ufiya lahu, maka dia akan dipenuhi pahalanya. Waman taffafa, tapi siapa yang curang, yang melakukan tatfif, faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Bukankah kalian telah mendengar apa yang difirmankan oleh Allah untuk para mutaffif? Perhatikan gimana para mutaffif itu diancam di akhirat. Sehingga ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang mengurangi takaran ibadah. Dan banyak orang yang kadang ketika ibadah itu gampang nih. Wes rapopo. Sehingga dia cuman berpikir terlalu mengasihani diri sendiri, rapopo. Mohon maaf Pak ya, saya mungkin nyinggung sedikit tentang masalah kegiatan haji dan umroh. Sebenarnya ibadah haji dan umroh ini lebih dominan ibadah apa? Sabar. Dominan ini Pak. Sehingga orang kalau bekal sabarnya itu tipis, banyak komplain, banyak maitu. Akhirnya cuman kata-kata caci maki dan umpatan dibawa ke tanah suci. Makanya salah satu di antara larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika haji dan umroh, aman, rafas dan jidal. Kalau sudah melakukan rafas dan jidal, fala rafasa wala jidala fil hajj, nggak boleh ada rafas dan tidak boleh ada jidal. Dua ini dijauhkan sebisa mungkin. Rafas itu berkaitan dengan masalah syahwat. Jidal itu berkaitan dengan masalah emosi. Sehingga ada syahwat dan emosi. Ini dua penyakit yang menyebabkan orang itu rusak dalam melakukan aktivitas ketika di dunia. Ini membuat dia melakukan pelanggaran karena menuruti hawa nafsu. Terutama bergesekan dengan lawan jenis. Dan dulu masyarakat jahiliyah tawaf itu sambil telanjang. Yang wanita kalau tawaf malam hari, mereka nggak berani tawaf siang hari. Sing lanang ya sak karepe. Sambil telanjang di Ka'bah, dilihatin orang. Sehingga ibu-ibu kalau tawaf, dia tangannya salah satu dipakai nutupi kemaluan. Sebagian di antara mereka ada yang sampai ketika tawaf sambil bersyair, al-yauma bada ba'duhu aw kulluh wa ma bada lahu fala uhillu. Hari ini nampak sebagian atau semuanya,
dan apa yang nampak tidak akan aku halalkan. Ya. Melayu-melayu karo nutupi aurat. Kayak wong edan. Tapi di Ka'bah itu ya. Dan peluang terjadinya rafah besar. Makanya sampai ada yang zina di Ka'bah kan dulu. Setelah itu dikutuk oleh Allah dan dia jadi batu seketika. Itu zaman jahiliyah, Pak. Andai kan tidak ada nabi, Pak, mungkin budaya itu sampai sekarang bertahan. Seneng buat. Oh ya, gelem, Mas. Manusia normal. Tapi itu dulu. Dan penyimpangan-penyimpangan akidah itu terkadang juga diiringi dengan penyimpangan syahwat. Orang nyari pesugihan. Di gunung apa, Pak? Kemukus. Di daerah Kemukus. Itu ngapain mereka? Zina. Sehingga katanya habis zina, sugih. Dan yang kedua adalah ujian emosi. Nah, ini yang membuat orang terkadang nggak sabar. Lalu caci maki, debat, berantem, dan seterusnya. Kita tidak sebatas hubungan antara jamaah dengan travel. Termasuk antar sama jamaah. Nek wis royoan, Pak. Masya Allah. Kalau sudah rebutan, itu bisa sampai ya kalimat-kalimat yang nggak sopan itu keluar. Makanya dua ini dijauhkan dalam kegiatan haji. Fala rafatha wala jidala fil haji. Nah, pada posisi ketika seseorang itu berhaji, dia mohon maaf, sering sekali mengurangi. Makanya haji itu butuh sabar, sehingga ini terkadang dikurangi takarannya. Bagaimana mengurangi takaran haji? Tidak apa-apa. Maka kegiatan yang paling sering ya Pak. Mabit. Nah, mabit ini paling berat di Musdalifah. Mabit di Musdalifah, ini kan termasuk wajib haji. Saya kemarin dapat kabar ya. Orangnya sudah keluar dari Arafah sebelum maghrib. Akhirnya karena jalanan masih sepi, sampai di Mina itu belum maghrib. Arafah melewati Musdalifah, langsung bablas sampai Mina sebelum maghrib. Nah, kalau dia sudah sampai Mina sebelum maghrib kan berarti di Musdalifah nggak kena mabit sama sekali. Karena definisi mabit itu harus melintasi waktu malam di Musdalifah. Dia nggak melintasi waktu malam di Musdalifah sama sekali. Oh, sudah sampai Mina sebelum maghrib. Apalagi musim panas, adzan maghribnya dan jam 7. Jadi dia belum jam 7 sudah sampai Mina. Oh, dalannya sepi, Mas, enak. Ya sepi enak, oh durung ana sing bubar. Sampeyan wis metu dulu. Baik. Belum lagi nanti mabit di Mina. Nah, giliran mabit di Mina malah ke hotel transit. Oh, jadi rapopo, ya rapopo. Kalian tuh mengurangi takarannya agak serius. Terus nanti nyembelih hadiu. Nah, menyembelih dam. Ini di tanah air. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahliqu ru'usakum hatta tablughal hadiyu mahillah. Jangan kau cukur kepalamu sampai hadiu itu tiba di tempatnya. Tiba di tempatnya itu maksudnya adalah sampai di tanah suci. Ya, sekarang kan sedang diperjuangkan bagaimana agar dam itu dilakukan di tanah air. Nyari apa sih dam kok dilakukan di tanah air? Ternyata saya dapat berita, ya, salah satu menteri mengatakan pertimbangannya itu lebih kepada pertimbangan ekonomi. Ya, kalau satu dam, ya anggaplah dapat untung 200.000 kali sekian jamaah. Kemarin Pak Menteri itu bilang, ya mungkin kurang lebih 1 triliun akan dihemat. 1 triliun ya. Ya 1 triliun itu dari hasil korupsi yang dikembalikan insya Allah lebih. Jadi dia ngoret apa sih? Nyari-nyari yang receh-receh kayak gini. Sudahlah, ini ngapain harus dipertahankan? Yang itu bisa merusak keabsahan kegiatan haji. Karena memang ada khilaf di antara para ulama tentang bagaimana posisi bayar dam. Ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, disembelih di tanah suci, dibagikan di tanah suci.
Pendapat kedua, disembelih di tanah suci, tapi boleh dibagi di luar tanah suci. Misalnya dibawa ke Afrika, atau bahkan kalau mau dibawa ke Indonesia, ya silahkan. Yang ketiga, disembelih di luar tanah suci, tapi dibagikan di tanah suci. Jadi nyembelihnya kalau mau di Indonesia, dagingnya dibawa ke tanah suci. Tambah lebih repot. Namun ini programnya sembelih di tanah air, dibagikan di tanah air. Nah, yang kayak gini kalau bisa membahayakan keabsahan haji, ya sebaiknya jangan dilakukan. Kecuali kalau damnya diulang, 2 kali dam. Bagi jamaah haji Indonesia ada 2 kali dam. Dam di tanah air dan dam di tanah suci. Masya Allah. Dam di tanah air disembelih setelah pulang. Untuk syukuran pulang haji. Baik. Kita lanjutkan. Tatfif dalam sholat bentuknya beragam. Di antaranya, 1. Mengurangi kadar rukunnya. Tatfif semacam ini bisa membatalkan sholat. Contohnya, orang yang tidak benar ketika melakukan rukun. Seperti ketika rukuk, punggungnya belum ditekuk sempurna, sudah berdiri iktidal. Atau belum tegak iktidal, tapi sudah turun sujud. Banyak ya. Jadi rukuk masih bongkak ini, sudah bangkit. Terutama ketika sholatnya cepat, sholat sunnah. Mereka adalah pencuri-pencuri yang paling buruk karena mencuri kadar sholatnya sendiri. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Manusia yang paling buruk saat mencuri sholatnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Bagaimana orang yang mencuri dalam salatnya? Jawab Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak memenuhi rukuk dan sujudnya. Jadi kalau rukuk belum nekuk, sudah bangkit. Sujud belum nutul, sudah bangkit. Jadi mungkin sebelum tumak ninanya, Pak. Kalau tumak nina kan sudah sempurna, terus berhenti sejenak. Ini belum sempurna, belum landing kok dia. Dia turun rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini jenengan nih kira durung medun sudah naik. Amin don gaweni Mas. Timbangane ngacut meneh. Rasa suwe-suwe. Au qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Atau dia belum menegakkan sulbinya ketika rukuk dan sujud. Demikian pula ketika i'tidal ya. I'tidal itu durung ngadeg jejeg sudah turun. Sehingga sami Allahu liman hamidah itu masih miring. Terus turun. Sujud tidak sama, belum duduk sempurna, masih begini dia. Ya. Terus sudah turun sujud lagi. Dan gerakan sholat itu gerakan ketundukan, maka dari posisi atas ke bawah, dari bawah ke atas untuk turun lagi ke bawah. Dan seperti ini termasuk banyak. Yang kedua, tidak tumak nina ketika mengerjakan rukun, juga termasuk tatfif ketika sholat. Bisa membatalkan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, suatu ketika Nabi SAW berada di dalam masjid, lalu masuklah seseorang, kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah itu dia datang dan memberi salam kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, tadi sholatmu batal. Fasalla kama salla. Orang ini pun mengulangi sholatnya yang sama seperti sholat sebelumnya. Dia datang lagi setelah sholat. Setelah salam, dijawab salamnya. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baleni mana sholatmu? Sholatmu batal. Sampai berapa kali? 3 kali. Nah, setelah 3 kali orang ini merasa saya perlu bimbingan. Dia tidak emosi, tapi menyampaikan kepada Nabi SAW, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. La uhsinu ghaira dzak, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu. Fa'allimni, maka ajarilah aku.
Ini kalau orang zaman sekarang, Pak, dikasih tahu seperti ini, nyampluk. Mungkin dia bisa jadi apa? Emosi. Bapak baleni sholatnya, Pak, tadi batal. Baleni lagi ya, Pak, batal, Pak. Baleni lagi batal, Pak. Sampean ki sapa to, Mas? Apa sampean ki Tuhan? Kok bisa menilai sholat orang batal? Tapi orang ini tidak emosi dan bahkan beliau minta diajar. Kemudian diajari oleh Nabi SAW sholat minimalis. Sholat yang benar untuk orang ini. Apa sebutan untuk hadis ini? Musi fi sholatihi. Hadis ini terkenal ya. Ini kan hadis standar dalam masalah sholat. Hadis musi fi sholatihi. Hadis berkaitan dengan orang yang salah ketika sholat. Dan masalah terbesar kenapa sholat orang ini dinilai batal, karena orang ini tidak tumak nina. Maka tidak tumak nina ketika sholat termasuk di antara pelanggaran dalam sholat. Baik. Dan itu kategori tatfif ketika sholat. Selanjutnya, yang ketiga, termasuk di antara orang yang curang dalam sholat adalah lelaki tidak sholat berjamaah di masjid tanpa udzur. Tidak sholat jamaah di masjid, nggak punya udzur, itu mengurangi kadar sholat. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang sehabis sholat asar, beliau ketemu dengan seseorang yang tidak ikut sholat asar berjamaah. Lalu Umar tanya, "Ma mana'aka an tusalliya ma'ana hadhihi salah?" Kenapa kamu tadi tidak hadir dalam jamaah sholat asar? Orang itu menjawab dengan menyebutkan uzurnya. Oh, saya tadi ini. Apa kata Umar? Tafafta. Kamu telah melakukan tatfif. Masya Allah. Jadi, kalau di zaman sekarang, orang tidak sholat jamaah itu biasa saja. Tidak ada beban salah. Di masa silam, tidak sholat jamaah itu hanya mereka yang punya udzur. Itu pun yang sudah menyampaikan udzur disebut oleh Umar sebagai orang yang melakukan tatwif. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah sudah selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca salat tanpa makna. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Sisi utara, baik. Selatan dulu atau utara dulu? Selatan dulu. Nanti marah. Makanya saya sarankan jejer kalau duduk. Biar nggak ngerepoti panitia mindah-mindah mikrofon. Itu apakah termasuk merugikan negara atau tidak? Sekarang coba kita bahas dulu untuk yang mutafif dalam urusan jual beli tadi ya. Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Jadi hampir di zaman sekarang kalau orang ngecer barang itu pasti mati timbangan. Sehingga misalnya beli satu sak gula, biasanya kan 50 kilo. Lalu diecer jadi sekiloan, itu nggak mungkin jadi 50, kurang. Mungkin jadi 48, jadi mati 2 kilo. Bagaimana kalau seperti ini? Ya sebenarnya pedagang ini bisa memainkan harga. Tapi dia dituntut untuk jujur. Maka kalau dia tulisi neto 1 kilo, jangan sampai ada yang kurang. Berarti bungkus tidak dihitung. Ya. Neto 1 kilo ya 1 kilo. Bungkusnya tidak dihitung. Ayo Pak, nanti mati Pak timbangan saya. Saya kulaknya 50 kilo jadi 48. Ya tinggal kau mainkan aja, harganya dibuat tinggi. Boleh tidak mau rugi, tapi jangan mengurangi. Sehingga misalnya per kilo dia buat 17.500 atau 18.000, sehingga fix, pokoknya harganya sekian. Kok larang Pak? Di sana selisih 300. Nggih monggo boten napa-napa. Di tempat kami timbangan tidak ada yang kurang. Monggo sampean cek. Kalau di sana mungkin selisih 300, tapi timbangannya ada yang kurang. Beberapa pedagang pribumi itu kadang
mohon maaf ya, diajari oleh pedagang nyun sewu, pedagang Tionghoa ya. Aku ini duwe konco pedagang Tionghoa. Dia lebih murah. Saingan dia sama-sama teman pedagang. Tapi yang sana lebih murah. Cuman masalahnya ukurannya tidak fix. Sehingga panjang satu roll kain 10 meter, sana cuma 9,5, 9,6. Memang harganya lebih murah, satu rollnya lebih murah. Terus tanya ke saya kayak kalau gitu gimana? Jangan ikutan, sudah. Sudah buat fix ukuran 10 meter, 10 meter. Satu roll 10 meter, 10 meter. Udah, nggak usah dikurangi. Tapi nanti rugi saya. Kalau saingan dengan harga sana, dibuat lebih tinggi nggak apa-apa. Yakinkan konsumen. Dan sekarang kan selama orang itu terpercaya, dia bisa meyakinkan konsumen, insya Allah rizki tidak akan geser. Ketakutan orang kan kayak gitu ya. Nanti jadinya lebih mahal, gak payu. Karena dia menerapkan kualitas. Kualitas ukuran dan takaran kan termasuk yang perlu dijaga. Itu tidak boleh ada yang curang. Kecuali kalau dia sebutnya satu bungkus. Sehingga di situ ditulis satu bungkus. Berat, tidak jelas. Cuman kan biasanya orang beli gula pinten sekilo, ya dikasih satu. Padahal nggak sampai sekilo. Nah, yang seperti ini jadinya ada sisi kecurangan. Berarti botol bensin itu seliter atau sebotol? Pemahaman orang kan seliter. Pinten Pak? 2 liter, 3 liter. Pemahaman orang itu liter. Walaupun tidak sampai seliter. Ya mungkin dia harus menjelaskan, ini nggak sampai seliter nggak apa-apa ya. Kalau konsumennya ridho, nggak masalah. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua berkaitan dengan tadi perjalanan dinas ASN. Ya. Anggarannya pesawat, kemudian hotel, dan seterusnya tadi. Atau taksi, dia naik Gojek. Kan lebih murah Pak. Terus sisanya boleh nggak masuk kantong pribadi. Ini mungkin dikembalikan kepada aturan yang ada. Terus nanti pelaporan. Pelaporannya gimana? Apakah dia tetap melaporkan perjalanan dinas, pesawat, taksi, hotel? Padahal realitanya dia naik becak. Dia tidak di hotel, tidur di rumah teman misalnya. Kalau ternyata beda antara laporan dengan pelaporan dengan kenyataannya, berarti ada unsur manipulasi. Termasuk misalnya rapat 3 hari, selesai yang 1 hari belanja. Nah, saya kadang heran ya, Jakarta rapat di Jogja, Jogja rapat di Jakarta. Gimana? Saya pernah misalnya ke mana? Banjarnegara. Ada acara sopan. Wong Jogja, dinas di Banjarnegara. Rapatnya itu di situ. Bawa bis ke sana. Nanti yang Banjarnegara ke Jogja, Solo ke Surabaya, yang Surabaya ke Solo. Saya juga nggak tahu maksudnya apa deh. Menghabiskan anggaran. Susunan anggaran sebelumnya sudah demikian. Akhirnya dibuat demikian. Masya Allah. Sebentar dulu Pak, belum bicara dosa ini Pak. Sudah mau menebus dosa yang di masa silam. Ya ini mohon maaf, mungkin di sini ada banyak ASN dan aparat negara. Pensiunan. Iya, memang sensitif ini kalau masalah dapur dan pendapatan ini kan. Kalau nggak hati-hati bisa berani beda pendapat ya. Nanti coba kita dengerin dulu, mungkin Profesor Nur Hasan bisa kasih penjelasan. Secara aturan tuh bagaimana? Barangkali ada keputusan dari Menteri PAN RP ya. Ya, monggo Pak Profesor. Sebastian, yes.
Ya, mungkin contohnya simbol yang sebenarnya cerita basta, tetapi saya ini kan sudah pensiun ya, nanti malah ditempatkan sebagai pengakuan dosa. Tapi saya kira praktek seperti itu memang sering terjadi gitu ya, dan kadang-kadang sistemnya begitu. Jadi sistemnya itu menyatakan nek kue rapat dan kantor ki ora dibayar. Oh, rapat di kantor tidak dibayar. Iya. Baru bisa dibayar itu nek kue rapat di luar kota. Nah, jadi OGS Sleman. Lah supaya bisa dibayar ya rapatnya ke Bantul kan. Mas, sampean jangan mentelan Mas. Wah, Mas ini. Itu junior saya gitu loh. Tinggal sampean hayati saja begitu ya. Apakah sistemnya yang perlu diubah begitu ya? Nah, gitu loh. Jadi sistemnya kadang-kadang memang sudah membuka celah begitu terhadap praktek-praktek seperti itu. Kemarin sore itu saya rapat, mestinya hari pagi ini juga masih rapat. Wis ngene wae gitu loh, dipatutkan gitu kan. Yo rek ojo dipatutkan itu ojo terus jam 4 sore wis bubar. Nek arep dipatutkan engko nambah sampai jam 8 malam untuk pengganti rapat besok. Ambuh itu pun saya juga masih berpikir ojo-ojo saya menganjurkan sesuatu yang tetap berdosa begitu ya. Ya ambulah gitu loh. Ujung-ujungnya ya dipasrahkan pada Allah lah gitu ya, pada ujungnya. Gitu. Tapi yang ingin saya tanya begini Mas Tan. Sampean tanya macam-macam malah saya lupa apa yang mau saya tanyakan. Tadi apa yang yang merugi itu loh. Oh ini loh. Yang tofib tadi gitu loh. Wah ini kalau dibaca, ya misalnya begitu ya, ngajar sampai jam 12. Nah, ini pertimbangannya antara korupsi waktu ngajar atau sholat jemaah. Iya Mas, pilih, Mas. Lah, kalau waktu memulai, kalau saya mohon maaf ya, saya telat seperempat jam. Gitu. Loh kok telat, Prof? Iya, sampean kan tidak bisa memaafkan saya, begitu loh. Karena kalau berdosa pada Tuhan, ya hanya Tuhan yang bisa memaafkan. Jadi kalau itu bisa, tapi kalau berakhir, itu kan sudah sholat, sudah waktu duhur, masih harus ngajar. Gitu. Yeah. Sampai jam 12. Jam 12 bubar, jemaahnya wis. Jamaahnya udah selesai. Ayo, dia yang jadi imam itu ya wah. Nah, itu loh. Ya komatnya ditunda toh Mas? Ini satu fakultas misalnya Pak. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin yang curang dalam konteks mengurangi takaran ibadah dalam sholat, ya sering lah kita lakukan. Tapi ya tetap dengan beristighfar gitu, mudah-mudahan itu ya tidak terlalu berat-berat bener gitu lah. Jadi itu apakah itu ya, tapi pertanyaannya kemudian apakah yang motofib seperti ini kemudian juga akan seberapa besar sih? Karena hitung-hitungan curangan gitu ya. Kan harus ada hitungan seberapa besar Tuhan akan memaafkan kita kalau dalam konteks motofib seperti itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan dalam rangka pengakuan dosa ya. Pertama, terkait tadi ya, masalah anggaran negara dan seterusnya, saya kurang begitu paham. Ini kembali kepada aturan saja.
Tapi satu prinsip bahwa yang namanya laporan harus sama dengan kenyataan. Sehingga kalau kemarin menggunakan kendaraan pesawat, ya tulis pesawat. Kalau kendaraannya kereta, ya tulis kereta. Jangan sampai beda antara laporan dengan kenyataan. Selanjutnya, berkaitan dengan posisi ketika sedang ngajar, sudah masuk waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Kalau di beberapa kampus, seperti di UII, itu sholat duhurnya diseragamkan, jam 12 baru adzan. Jam 12 itu baru adzan. Sehingga saya sendiri ada kajian rutin di Masjid UII Utara, di kampus terpadu. Berangkat dari sini itu sudah selesai sholat duhur. Kita baru berangkat ke sana, belum sholat duhur. Sampai di sana baru adzan. Karena di sini jam setengah 12 sudah adzan duhur, sampai di sana jam 12 baru adzan. Dan itu tujuannya dalam rangka menyeragamkan. Tidak ada kuliah antara jam 12 sampai jam 1. Di UI nggak ada. Semua kuliah di luar jam itu. Maka tidak ada alasan dosen lagi ngajar jam 12 tidak bisa sholat jamaah, itu tidak ada. Ya walaupun tidak diwajibkan ya. Tapi setidaknya jumlah jamaah di kampus ini jadi banyak. Karena mereka yang sholat lebih banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak ada keseragaman seperti itu? Sholat jamaah boleh tertunda karena kegiatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di UIM sendiri, Universitas Islam Madinah, masjidnya itu kalau sekali waktu sholat nggak cukup. Maka terkadang dibagi menjadi beberapa batch. Sholat pertama, sholat kedua. Dan di masing-masing fakultas kan ada tempat sholatnya. Maka terkadang dosen secara sengaja sudah masuk waktu duhur, lanjut. Nanti dia akan ikut batch 2. Maka ada pilihan. 1, mahasiswa kalau dosennya kan tidak mungkin keluar. Mahasiswa keluar untuk ikut jamaah pertama, tapi jumlahnya lebih sedikit. Atau mahasiswa nunggu sampai selesai kegiatan belajar ini di jam tertentu, kemudian nanti sholat jamaahnya lebih banyak. Dan mereka pilih yang kedua. Dan itu terjadi di UIM ya, Universitas Islam Madinah. Maka mungkin kalau mengalami kondisi yang sama, bisa saja sholatnya ditunda. Sehingga nanti Bapak sampaikan bersama dengan mahasiswa, nanti sekarang sudah masuk duhur, kita selesaikan sampai jam 12. Nanti saya minta teman-teman yang sholat jamaah duhur bareng saya setelah jam 12. Sehingga tetap bisa melaksanakan. Saya masih ingat dulu, kuliah di jam kritis itu paling nggak suka. Habis Jumatan jam 1 siang. Masya Allah. Itu kan ngantuk-ngantuknya orang, Pak. Ya. Saya pernah kuliah jam 1 siang, dosennya rodok killer itu. Saking ngantuknya saya keluar. Gak balik-balik dicari saya. Ya akhirnya nilainya jadi jatuh. Nah itu mungkin karena faktor pertimbangan kita nggak kuat ya berada di dalam karena saking ngantuknya. Nah sebenarnya dikondisikan saja kalau misalnya butuh untuk harus bertahan ya silahkan bertahan sampai selesai baru nanti sholat berjamaah bareng. Wallahu a'lam. Begitu Bapak. Cukup ya. Demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga aneka pelanggaran yang mungkin pernah kita lakukan dulu, baik sengaja maupun tidak sengaja, diampuni oleh Allah. Barangkali ada sebagian yang bisa kita perbaiki, berusaha untuk segera diperbaiki. Ini nih yang terakhir ini. Banyak orang kaya yang tidak menghitung zakatnya dengan benar, tapi dia sedekahnya banyak. Apakah sedekah bisa menutup kewajiban zakatnya? Jawabannya tidak bisa. Ya. Sedekah itu seperti sholat sunnah. Zakat itu seperti sholat wajib. Bisa nggak sholat sunnah banyak, tapi dia nggak sholat wajib? Nggak boleh. Sehingga kewajiban harus dipenuhi. Maka kewajiban setiap orang yang wajib zakat, dia harus ngitung zakatnya. Dan sedekah kalau tidak diniatkan zakat, maka tidak sah sebagai zakat. Karena ulama sepakat zakat harus diiringi niat. Karena itu sekali lagi, zakat harus diperhatikan sebagai prioritas. Lebih dari itu, silakan nanti boleh tanpa hitungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.